Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah asmara dua anak manusia dengan janji setia. Kutunggu di pintu surga. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit sore mulai meredup ketika Ilham melangkah menuju masjid kecil di pinggiran kota. Angin semilir membawa aroma hujan yang baru saja reda, menyisakan jejak embun di dedaunan. Di dalam masjid, anak-anak sudah duduk rapi, menanti pelajaran mengaji seperti biasa. Ilham tersenyum, menyapa mereka dengan penuh kelembutan. Sementara itu, di seberang halaman masjid, Aisyah sibuk menata makanan untuk acara bakti sosial. Senyumnya ramah ketika menyapa setiap anak yang datang mengambil makanan. Tatapannya sesekali tertuju ke arah masjid, tempat seorang pemuda dengan suara tenang membimbing anak-anak membaca ayat demi ayat Al-Quran. Ada ketulusan yang terlihat dari cara Ilham mengajar, membuatnya tanpa sadar memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. "Ustaz Ilham itu baik ya, Kak Aisyah?" ucap seorang anak kecil yang duduk di dekatnya. Aisyah tersenyum. "Iya. Dia sabar sekali." Ketika malam semakin larut dan acara selesai, Aisyah bergegas membereskan perlengkapan. Namun, saat hendak membawa tumpukan piring kotor, langkahnya goyah, hampir saja ia terjatuh. Dengan sigap, Ilham yang kebetulan lewat menahan tumpukan tersebut agar tidak berserakan. "Pelan-pelan, nanti jatuh," ucap Ilham dengan nada lembut. Aisyah terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Terima kasih, Ustaz Ilham." "Tak perlu panggil Ustaz, panggil saja Ilham," sahutnya dengan senyum tipis. Mereka saling bertukar pandang sesaat sebelum kembali fokus pada pekerjaan masing-masing. Namun, pertemuan singkat itu menanamkan sesuatu di hati mereka. Malam itu, di kamarnya, Aisyah termenung. Ada sesuatu dalam tatapan Ilham yang sulit diabaikan. Bukan karena parasnya, bukan pula karena tutur katanya, tetapi karena ada ketenangan yang terasa berbeda. Di sisi lain, Ilham duduk di serambi masjid, memandangi langit yang mulai dipenuhi bintang. Ia menarik napas dalam, merasa ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Namun, ia sadar bahwa perasaan bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus menjaga batas, menjaga niat, dan memastikan semua berada dalam ridha Allah. Namun, takdir telah menuliskan kisah mereka sejak awal, dan perasaan yang mulai tumbuh itu tak bisa begitu saja diabaikan. Sejak pertemuan di acara bakti sosial, Ilham dan Aisyah semakin sering bertemu. Bukan karena sengaja, melainkan takdir seolah selalu menempatkan mereka dalam situasi yang sama. Ilham tetap mengajar anak-anak di masjid, sementara Aisyah aktif dalam kegiatan sosial yang sering berpusat di sana. Namun, di antara pertemuan-pertemuan itu, mereka tetap menjaga batas. Tak ada percakapan yang berlebihan, tak ada tatapan yang berkepanjangan. Semuanya sebatas interaksi yang diperlukan. Namun hati mereka saling memahami lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suatu sore, saat Aisyah sedang merapikan sajadah di masjid, seorang sahabatnya, Zahra, mendekat dan berbisik pelan. "Aisyah, kau dan Ilham sering bertemu akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku." Aisyah tersentak. Ia menatap sahabatnya lalu tersenyum tipis. "Tidak ada apa-apa, Zahra. Kami hanya bertemu karena kegiatan." Zahra menatapnya curiga, tetapi tak mendesak lebih jauh. "Hati-hati, Aisyah. Jika memang ada sesuatu, pastikan kau tetap dalam batas yang benar." Aisyah mengangguk pelan. Kata-kata Zahra bagai pengingat bahwa perasaan ini harus dijaga. Sementara itu, di tempat lain, Ilham duduk bersama gurunya, seorang pria parubaya yang telah lama membimbingnya dalam ilmu agama. "Ilham, aku melihatmu sering bersama Aisyah dalam kegiatan di masjid. Apa yang ada dalam hatimu?" Ilham terdiam sejenak sebelum menjawab. "Saya tidak bisa membohongi hati saya, Ustaz. Ada sesuatu tentang Aisyah yang membuat saya merasa berbeda. Tetapi saya sadar, jika perasaan ini tidak dikelola dengan benar, ia bisa menjadi fitnah."
Sang guru tersenyum bijak. Jika hatimu condong pada seseorang, berdoalah pada Allah agar ditunjukkan jalan yang terbaik. Jika itu baik bagimu, maka mintalah agar ia didekatkan dalam ikatan yang diridai. Namun, jika itu hanya godaan nafsu, maka mintalah agar Allah menjauhkannya. Ilham menunduk, merenungi kata-kata itu. Ia sadar, perasaannya terhadap Aisyah bukan sekadar kekaguman biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ingin ia jaga dengan kesucian niat. Malam itu, di tempat mereka masing-masing, Ilham dan Aisyah sama-sama menengadahkan tangan, berdoa pada Allah dengan kalimat yang hampir serupa. Ya Allah, jika memang dia adalah takdir yang kau pilihkan untukku, maka dekatkanlah dalam ikatan yang kau ridai. Namun, jika ini hanya ujian perasaan, maka jauhkanlah tanpa menyisakan luka di hati. Namun, jawaban atas doa mereka tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan. Ada jalan yang harus mereka tempuh, ujian yang harus mereka lalui sebelum takdir mempertemukan mereka dalam ikatan yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu, perasaan yang tumbuh di hati Ilham dan Aisyah tetap terjaga dalam doa. Mereka tidak pernah mengungkapkan apapun secara langsung, tetapi hati mereka saling memahami dalam diam. Namun, takdir selalu punya cara menguji hambanya. Suatu malam, Ilham dipanggil oleh kedua orang tuanya. Ayahnya, seorang pria yang dikenal bijak dan penuh kasih sayang, menatapnya dengan serius. Ilham, kami ingin membahas sesuatu denganmu, ucapnya dengan suara berat. Ilham menundukkan kepala, bersiap mendengar apapun yang akan disampaikan. Ada seorang keluarga baik yang ingin menjodohkan putrinya denganmu, lanjut sang ayah. Dunia Ilham seolah berhenti berputar. Hatinya mendadak berdebar keras. Siapa? Tanyanya pelan. Keluarga Pak Hasan. Putrinya, Najwa. Ilham terdiam. Ia mengenal Najwa, seorang gadis syalihah yang dikenal santun dan berakhlak baik. Tak ada alasan untuk menolak selain satu hal. Hatinya telah terikat pada Aisyah. Namun, Ilham sadar, perasaan bukanlah alasan yang cukup kuat untuk menolak sesuatu yang baik. Ia tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Anakku, ucap ibunya lembut, kami tidak ingin memaksamu, tetapi pertimbangkanlah dengan hati yang jernih. Ilham menghela napas panjang. Ia butuh waktu untuk menjawab. Di sisi lain, kabar ini sampai ke telinga Aisyah. Zahra yang mendengarnya lebih dulu segera menyampaikan hal itu pada Aisyah dengan raut khawatir. Aisyah, aku mendengar keluarga Ilham sedang menjodohkannya dengan Najwa. Tubuh Aisyah menegang. Tangannya yang tengah menyusun buku tiba-tiba terasa lemah. Namun, ia segera menarik napas dalam dan tersenyum. Itu haknya, Zahra. Jika memang itu yang terbaik untuknya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, di balik senyum yang ia paksakan, hatinya bergetar hebat. Malam itu, Aisyah kembali sujud dalam doa panjang. Ya Allah, jika Ilham memang bukan takdirku, maka kuatkanlah hatiku untuk merelakannya. Jangan biarkan aku terjebak dalam perasaan yang tidak kau ridai. Air mata menetes di sajadahnya. Sementara itu, di kamarnya, Ilham juga berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik. Jika Aisyah adalah yang kau pilih untukku, maka satukanlah kami dalam ikatan yang halal. Namun jika Najwa adalah takdirku, maka lapangkanlah hatiku untuk menerima keputusan MU. Waktu terus berjalan, dan keputusan harus segera diambil. Akankah Ilham menerima perjodohan itu? Ataukah takdir memiliki rencana lain untuknya dan Aisyah? Hari yang dinanti tiba. Ilham duduk di hadapan kedua orang tuanya, bersiap memberikan jawaban atas perjodohan yang mereka tawarkan. Hatinya penuh dengan kebimbangan, tetapi ia tahu ia tak bisa menghindar lebih lama lagi. Dengan suara tenang, ia berkata, Ayah, Ibu, Najwa adalah gadis baik. Aku tidak menolak karena kurangnya kebaikan pada dirinya. Tetapi, izinkan aku berbicara dengan jujur tentang perasaanku. Kedua orang tuanya saling berpandangan. Katakanlah, Ilham, ucap ayahnya. Ilham menarik napas dalam. Ada seseorang yang telah membuat hatiku merasa tenang.
Aku telah berdoa kepada Allah, dan setiap kali aku memohon petunjuk, hati ini selalu condong padanya. Ibunya menatapnya dengan penuh perhatian. Siapa gadis itu? Ilham. Ilham menundukkan kepala. Suaranya lirih namun penuh keyakinan. Aisyah. Hening. Ayahnya terdiam, seakan mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Jika Aisyah yang ada di hatimu, mengapa kau tidak membicarakannya lebih awal? Ilham tersenyum tipis. Karena aku tak ingin mendahului takdir. Aku hanya ingin memastikan perasaanku ini bukan sekadar keinginan sesaat. Sang ibu menatap Ilham dengan mata berkaca-kaca. Jika memang itu yang terbaik menurutmu, kami akan mendukungmu, Nak. Ilham merasa lega. Namun, ia tahu ini baru awal dari langkah yang lebih besar. Di sisi lain, Aisyah menjalani hari-harinya dengan hati yang berat. Ia mencoba menerima kenyataan bahwa Ilham mungkin akan menikah dengan Najwa. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap keajaiban terjadi. Suatu sore, ketika Aisyah sedang duduk di beranda rumahnya, seorang tamu datang. Ia terkejut saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Hatinya berdebar, tetapi ia tetap berusaha menjaga sikap. Ada yang bisa kubantu, Ilham? Tanyanya dengan suara lembut. Ilham menatapnya dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang telah lama ia pendam. Ada satu hal yang harus aku sampaikan, Aisyah, katanya pelan. Aku telah meminta restu orang tuaku untuk melamarmu. Dunia Aisyah seolah berhenti berputar. Dadanya bergemuruh, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Ilham akan berkata seperti itu. Tetapi aku ingin tahu, lanjut Ilham, apakah hatimu juga menginginkannya? Aisyah menunduk, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara yang hampir berbisik. Jika ini jalan yang diridai Allah, maka aku tak memiliki alasan untuk menolak. Ilham tersenyum. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Tetapi satu hal yang pasti, mereka akan berjuang untuk menjaga janji suci ini hingga akhir. Namun, di saat mereka mulai menata harapan, ujian yang lebih besar telah menunggu di depan. Hari-hari berikutnya terasa begitu indah bagi Ilham dan Aisyah. Keluarga Ilham telah mendatangi keluarga Aisyah untuk menyampaikan niat baik mereka. Meskipun masih harus menunggu waktu yang tepat, mereka telah mengikat janji untuk saling menjaga hingga hari itu tiba. Namun, kebahagiaan seringkali diiringi dengan ujian. Suatu hari, ketika Ilham sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya, sebuah kecelakaan terjadi. Sebuah truk besar kehilangan kendali dan menghantam motor yang dikendarai Ilham. Suara tabrakan yang keras menggema di jalanan. Orang-orang berlari mendekat, melihat tubuh Ilham yang tergeletak dengan darah mengalir dari kepalanya. Sementara itu, Aisyah yang sedang duduk di rumah tiba-tiba merasakan hatinya bergetar. Sebuah firasat buruk menyelimuti dirinya. Beberapa menit kemudian, Zahra datang dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya penuh kepanikan. Aisyah, Ilham kecelakaan. Dunia Aisyah seakan runtuh seketika. Tubuhnya melemah, tetapi ia memaksakan diri untuk berdiri. Di mana dia sekarang? Suaranya bergetar. Di rumah sakit. Dia kritis. Aisyah. Tanpa berpikir panjang, Aisyah bergegas menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia terus berdoa dalam hati. Ya Allah, selamatkan dia. Jika dia masih kau izinkan bersamaku, berikanlah kesembuhan padanya. Sesampainya di rumah sakit, Aisyah melihat keluarga Ilham menangis di depan ruang ICU. Ibunda Ilham bersandar di bahu suaminya. Wajahnya penuh kesedihan. Apa yang terjadi? Tanya Aisyah dengan suara nyaris tak terdengar. Ayah Ilham menatapnya dengan mata merah. Dokter bilang, kemungkinan Ilham bertahan sangat kecil. Luka di kepalanya parah. Aisyah merasakan bumi seakan berguncang. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah serius. Semua orang menahan napas. Ilham masih bertahan, tetapi kondisinya sangat lemah.
Kami akan melakukan yang terbaik, tetapi mohon bersiap untuk segala kemungkinan. Aisyah berjalan mendekat ke pintu Icu. Lewat kaca jendela, ia melihat Ilham terbaring dengan selang dan alat medis di sekelilingnya. Air matanya semakin deras. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Ilham, kau berjanji akan menungguku di surga. Tetapi aku belum siap jika kau harus pergi secepat ini." Di dalam ruangan, dalam keadaan tak sadarkan diri, Ilham seakan mendengar suara Aisyah. Dalam tidurnya yang panjang, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah cahaya lembut menyelimutinya. Di kejauhan, ia melihat sosok yang amat ia kenal. Aisyah, berdiri di antara hamparan taman yang indah, tersenyum padanya. Namun, Ilham belum tahu apakah ini hanya mimpi atau isyarat bahwa takdir telah menentukan segalanya. Di ruang Icu yang sunyi, suara mesin monitor detak jantung menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Ilham masih terbaring dalam keadaan kritis, tubuhnya lemah, napasnya ditopang oleh alat medis. Waktu seakan berjalan begitu lambat bagi keluarga dan orang-orang yang mencintainya. Aisyah tak beranjak dari luar ruangan. Hatinya terus berdoa, berharap keajaiban datang. Matanya sembab. Tangannya menggenggam tasbih yang berputar perlahan di jemarinya. "Ya Allah, jika masih ada kesempatan untuknya di dunia ini, sembuhkanlah. Tetapi jika memang kau lebih menyayanginya, maka aku hanya bisa berserah." Ibunda Ilham menatap Aisyah yang terus berdoa dengan penuh haru. Perlahan, ia mendekat dan menggenggam tangan gadis itu. "Aisyah," suaranya lirih, "kau pasti sangat mencintainya, bukan?" Aisyah mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin melihatnya sehat kembali, Bu. Itu saja." Sementara itu, di dalam ruang Icu, Ilham masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun dalam dunia bawah sadarnya, ia seakan berada di tempat lain. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah taman yang begitu indah. Udara sejuk, bunga-bunga bermekaran, dan suara gemericik air mengalun merdu. Di kejauhan, ia melihat sosok yang amat ia rindukan. Aisyah. Ia mengenakan pakaian serba putih, tersenyum lembut, matanya menatap penuh ketenangan. "Ilham." Suara itu terdengar begitu nyata. Ilham melangkah mendekat, tetapi tiba-tiba, ada suara lain yang memanggilnya dari belakang. "Belum saatnya." Ilham tertegun. Ia menoleh dan melihat sosok lelaki tua dengan wajah bercahaya. "Kembalilah. Ada seseorang yang masih menunggumu," kata lelaki itu. Tiba-tiba, semuanya terasa berputar. Cahaya yang indah itu perlahan menghilang, dan Ilham merasa tubuhnya seperti ditarik kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba, suara monitor di samping tempat tidur Ilham berbunyi lebih cepat. Perawat segera berlari masuk, memeriksa kondisinya. Detak jantungnya mulai stabil. Dia merespons. Seru seorang perawat. Dokter datang dengan cepat, mengecek alat-alat medis, sementara keluarga yang menunggu di luar menjadi tegang. Ibunda Ilham menggenggam tangan Aisyah dengan erat. "Aisyah." Ilham sadar. Air mata Aisyah mengalir. Dengan perlahan, kelopak mata Ilham bergerak. Cahaya lampu rumah sakit menyilaukan, tetapi ia mulai bisa merasakan tubuhnya kembali. Dan hal pertama yang ia lihat adalah wajah ibunya yang berlinang air mata. "Ilham, nak, kau sadar?" Ilham mencoba tersenyum, meskipun tubuhnya terasa begitu lemah. "Ibu." Suaranya parau. Aisyah berdiri di belakang, menutup mulutnya menahan isak. Ilham menoleh perlahan, menatapnya dengan mata yang masih redup. "Kau menungguku?" bisiknya. Aisyah mengangguk. Air matanya semakin deras. Ilham tersenyum tipis. "Aku berjanji, aku masih ingin menunggumu di surga. Tetapi, tidak sekarang." Aisyah tertawa kecil di tengah tangisnya. Ia tahu, perjuangan mereka belum selesai. Tetapi satu hal yang pasti, Allah masih memberi mereka waktu untuk bersama. Namun, takdir belum selesai menguji. Ujian lain sudah menunggu di depan, lebih besar dari yang mereka bayangkan. Waktu berlalu.
Ilham mulai pulih setelah menjalani perawatan yang panjang. Meski tubuhnya belum sepenuhnya kuat, semangatnya untuk hidup semakin besar. Setiap hari, Aisyah selalu datang, membacakan doa dan menguatkan hatinya. "Aku pikir aku akan kehilanganmu," kata Aisyah lirih suatu hari ketika mereka duduk di taman rumah sakit. Ilham tersenyum lemah. "Aku juga sempat merasa begitu. Tapi aku mendengar suara yang menyuruhku kembali. Mungkin karena kau masih menungguku di sini." Aisyah menatap Ilham penuh haru. "Aku akan selalu menunggumu. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga di surga nanti." Ilham menggenggam tangan Aisyah erat. "Aku ingin kita segera menikah. Aisyah, aku tidak ingin menunda lebih lama. Aku ingin menepati janji kita." Mata Aisyah membulat. Ia tahu Ilham masih dalam pemulihan, tetapi mendengar tekadnya membuat hatinya bergetar. "Aku akan menunggu kapanpun kau siap, Ilham." Beberapa bulan kemudian, dengan kondisi yang semakin membaik, Ilham akhirnya memenuhi janjinya. Di hadapan keluarga dan sahabat, mereka mengikat janji suci. Aisyah tampak anggun dalam balutan pakaian sederhana, dan Ilham, meskipun belum sepenuhnya pulih, berdiri tegap dengan senyum penuh kebahagiaan. Hari itu, mereka resmi menjadi suami istri. Namun kebahagiaan dunia selalu memiliki batasnya. Setelah beberapa tahun hidup bersama, Ilham kembali merasakan sakit di kepalanya. Dokter mengatakan bahwa ada komplikasi akibat kecelakaan dulu, sesuatu yang tak bisa dihindari lagi. Suatu malam, Ilham terbaring lemah di tempat tidur. Aisyah duduk di sisinya, menggenggam tangannya erat. "Aisyah," suara Ilham nyaris seperti bisikan, "jangan bicara terlalu banyak. Aku di sini," kata Aisyah sambil menahan air mata. Ilham tersenyum. "Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Tapi aku tidak takut, karena kau sudah berjanji menungguku di surga." Aisyah menunduk. Air matanya jatuh membasahi tangan Ilham. "Aku akan selalu menunggumu. Aku akan menjaga janji kita." Dengan sisa tenaga yang ada, Ilham menggenggam tangan Aisyah lebih erat. Bibirnya mengucapkan doa. Lalu perlahan-lahan ia memejamkan mata. Di keheningan malam, Aisyah merasakan genggaman itu semakin melemah. Ilham telah pergi. Hari-hari setelah kepergian Ilham adalah hari-hari yang paling sunyi bagi Aisyah. Namun, ia selalu mengingat janji mereka. Setiap sujudnya, setiap doanya, selalu dipanjatkan agar ia bisa menyusul Ilham di tempat yang telah mereka impikan. Waktu berlalu, dan Aisyah menjalani hidupnya dengan penuh keteguhan. Hingga akhirnya, bertahun-tahun kemudian, di usia senjanya, ia pun menyusul Ilham. Di suatu tempat yang indah, di antara taman-taman surga yang tak terbayangkan keindahannya, Ilham berdiri menunggu. Saat Aisyah tiba, ia tersenyum. "Kau menungguku?" tanya Aisyah. Ilham mengangguk. "Aku sudah berjanji, bukan?" Mereka berjalan berdampingan, di bawah cahaya yang tak pernah padam. Janji mereka telah terpenuhi. Di surga, cinta mereka abadi. Setiap pertemuan di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga dengan perpisahan. Cinta yang sejati bukan hanya bertahan di dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju surga. Kisah ini mengajarkan bahwa kesetiaan, ketulusan, dan keikhlasan adalah bentuk cinta yang hakiki. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Dan orang-orang yang beriman serta keturunan mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya." Quran Surat At-Tur 21. Pernyataan. Kisah ini hanyalah fiktif, dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk mencintai dengan ketulusan dan menjadikan cinta sebagai jalan menuju ridho Allah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, berikan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.